Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Najwa Julianti dengan NIM 2210911326045. Di sini saya akan menjelaskan anatomi tulang dari ekstremitas bawah. Jadi yang pertama adalah os kokse. Jadi os kokse ini adalah tulang panggul yang merupakan struktur rangka yang terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu os ilium, os ischi, dan os pubis. Nah, tulang ini membentuk bagian panggul dan berfungsi sebagai soket sendi panggul yang menghubungkan tungkai bawah dengan tungkai belakang. Selanjutnya adalah os femur. Jadi os femur atau tulang femur, atau yang bisa kita kenal dengan tulang paha, adalah tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Nah, fungsi utama tulang femur yang pertama bisa menopang berat badan. Jadi tulang femur menopang sebagian besar berat badan tubuh saat berdiri dan berjalan. Selain itu bisa juga sebagai pendukung otot. Jadi tulang femur adalah tempat melekatnya banyak otot besar seperti otot quadriceps femoris dan otot hamstring yang penting untuk gerakan kaki. Selanjutnya adalah tulang tibia. Jadi tulang tibia adalah tulang besar yang terletak di bagian depan dan medial dalam dari tulang kaki. Secara keseluruhan, tulang tibia adalah komponen kunci dalam struktur kaki manusia, berperan dalam berdiri tegak, berjalan, dan berbagai gerakan lainnya, serta memberikan dukungan penting untuk otot kaki dan sendi. Selanjutnya adalah tulang fibula. Jadi tulang fibula adalah tulang panjang yang terletak di samping tulang tibia di kaki manusia. Fungsi utama tulang fibula yaitu untuk memberikan dukungan struktural. Jadi tulang fibula memberikan dukungan struktural tambahan bagi kaki bersama dengan tulang tibia. Meskipun tulang ini lebih kecil dan kurang penting dalam menopang berat badan dibandingkan tulang tibia. Nah, tapi tulang ini tetap memiliki fungsi penting dalam mendukung struktur dan gerakan kaki serta melindungi area vital di sekitarnya. Selanjutnya adalah patella. Jadi, patella atau yang lebih kita kenal sebagai tulang lutut adalah tulang kecil dan datar yang terletak di depan sendi lutut. Fungsinya yaitu sebagai melindungi sendi lutut. Jadi, patella ini berfungsi sebagai pelindung bagi bagian depan sendi lutut. Ini membantu melindungi sendi dari cedera langsung dan mengurangi tekanan pada sendi saat melakukan aktivitas seperti berlari, berlompat, ataupun jongkok. Yang terakhir adalah tarsal. Jadi tarsal adalah tulang-tulang atau sekumpulan 7 tulang kecil yang membentuk bagian dari tengkuk kaki manusia. Fungsi utamanya adalah bisa sebagai menopang berat badan. Jadi tulang-tulang tarsal ini membantu menopang berat badan tubuh saat berlari dan berjalan. Mereka terletak di antara tulang kering dan tulang metatarsal atau jari-jari. Nah, ini adalah merupakan tulang-tulang dari telapak kaki. Yang pertama ada osa tarsi, di tengah ada osa metatarsalia, dan yang paling depan itu adalah osa digitorum atau phalanges. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi di ekstremitas atas. Yang pertama itu ada tulang klavikula. Jadi tulang klavikula terletak di bagian depan atas dada. Dia akan menghubungkan sternum dengan skapula atau tulang belikat. Jadi fungsi utama dari tulang klavikula adalah menopang lengan atas. Jadi tulang klavikula membantu menopang lengan atas dan meneruskan beban dari lengan ke aksial skeleton. Terus yang kedua bisa untuk stabilitas bahu. Jadi bersama dengan sendi bahu, tulang klavikula membantu menjaga stabilitas bahu dan memungkinkan gerakan lengan atas dalam berbagai arah. Selanjutnya adalah tulang skapula. Jadi tulang skapula adalah atau yang bisa kita kenal dengan tulang belikat, merupakan tulang datar dan segitiga yang terletak di bagian atas punggung. Tulang skapula memiliki bentuk segitiga dengan 3 tepi, yaitu superior, medial, dan lateral, dan 3 sudut, yaitu superior, inferior, dan lateral. Nah, fungsinya adalah mendukung gerakan bahu. Jadi tulang skapula adalah titik tempel untuk otot-otot penting yang mengontrol gerakan bahu seperti otot deltoid dan otot trapezius. Selanjutnya adalah humerus. Jadi tulang humerus adalah tulang panjang yang terletak di bagian atas lengan manusia yang menghubungkan bahu, skapula, dan siku, radius, dan ulna. Jadi fungsi dari
tulang humerus adalah mendukung gerakan lengan. Jadi tulang humerus memungkinkan gerakan lengan dalam berbagai arah, termasuk fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, serta rotasi internal dan eksternal. Selanjutnya adalah tulang radius. Jadi tulang radius adalah tulang panjang yang melengkung, terletak di sisi lateral jari telunjuk di lengan bawah. Jadi fungsi utamanya adalah rotasi dan pronasi. Jadi tulang radius memungkinkan gerakan rotasi dan pronasi pergelangan tangan dan lengan bawah yang penting untuk menghadapkan telapak tangan ke atas atau ke bawah. Terus ada tulang ulna. Jadi tulang ulna adalah salah satu dari dua tulang utama yang membentuk lengan bawah manusia bersama dengan tulang radius. Tulang ulna adalah tulang panjang yang berada di sisi medial atau di sisi jari kelingking lengan bawah. Fungsinya adalah salah satunya bisa untuk stabilitas siku. Jadi oleokranon dari tulang ulna membentuk bagian dari sendi siku yang penting untuk fleksi dan ekstensi lengan. Terakhir adalah tulang metakarpal. Jadi tulang metakarpal adalah serangkaian 5 tulang panjang yang terletak di telapak tangan menghubungkan tulang jari palanges dengan tulang pergelangan tangan atau yang bisa kita sebut dengan karpal. Nah, untuk tulang-tulang yang ada di telapak tangan mungkin bisa dilihat di sini. Yang pertama ada ossa carpi, ada ossa metacarpalia, dan ossa digitorum atau palanges. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.